membangun keluarga baru masing-masing, ada kesulitan nggak sih? Karena dengan pengalaman masing-masing. Kesulitan ada pastinya, karena satu membiasakan kebiasaan yang berbeda kan. Karena kita kan berangkat dari latar belakang yang maksudnya kayak pernah punya pengalaman yang salah, terus kita punya kebiasaan, dia juga punya kebiasaan. Nyatuinnya itu lumayan penuh perjuangan sih gitu. Tapi Lebih namanya sulit hubungan. yang pertama atau yang kedua? Ternyata yang kedua. Lah, bukannya begitu, Ji. Kadang-kadang memang survei membuktikan. Giliran anaknya nangis, bapaknya kadang-kadang enak banget bilang, "Mak, no anak lu nangis, no." Bahasanya anak lu. Padahal itu kan anak rame-rame. Umi, Maksudnya anak kita gitu. dengarkan Umi. Heeh. Tidak semua laki-laki mereka tularan. Iya, ya Allah. Tapi ya itu, anak itu adalah kepercayaan dari Allah. Iya. Kita sebagai orang tua wajib untuk mendidiknya, mengurusnya. Mendidik. Lah kan kewajiban orang tua kan emang ada 4 kan. Yang pertama kasih nama. Tuh. Pas lahir tuh, 7 hari itu. Pas lagi lahir tuh. Iya, kasih nama. Kalau bisa ngambil dari Al-Quran. Pas akikah, ya. Tuh, misalnya nama Kurota Ayun kayak nama saya. Kan cakep banget itu namanya. Namanya yang cakep. Terus. Orangnya jauh dengan cakep. Nih, yang kedua, kewajiban orang tua ada bahu ngasih pendidikan. Makanya tuh anak dari kecil dididik. Artinya dididik ya sesuai dengan usianya. Kalau misalnya masih bayi ya nggak bisa dong kita didik kayak anak udah sekolah. Nah kalau udah dikasih nama, udah dikasih pendidikan, urusin nih. Urusin. Tuh, yang keempat kalau udah gede nikahin. Tuh, kewajiban orang tua. Ya. Oke, ada yang mau nanya lagi? Dari Majelis Taklim Nurul Mutakin, Kampung Ketapang, Rawagatel. Ini yang tadi gondrong. Iya. Yang ini gatel. Bukan berarti. Misalkan kita punya anak yang bandel banget gitu, Umi. Boleh nggak kita memukulnya, Umi? Wah, anaknya bader banget. Ya, bandel banget. Boleh apa kagak Mi digebuk Mi? Kan begitu kan? Dipukul, kalau digebuk beda. Gimana emang gimana kalau gebuk kan buk gitu kan ya. Kalau dipukul pakai tangan. Kita memukulnya, Mi. Kalau gebuk tuh kayaknya puk gitu. Kalau kata saya mah pukul sama gebuk mah sama aja. Ya Bu ya. Nih dengerin, anak umur 7 tahun kan kita suruh sholat. Umur 10 tahun kagak mau sholat kan kata Rasulullah fadribu, pukul. Dengan catatan pukul yang tidak menyakitkan. Pukulan yang memberikan pembelajaran. Bukan pukulan yang memberikan kesakitan. Cara mukul kayak Neng tadi. Boleh gini doang, ayo sholat ngapa? Atau misalnya pakai tisu, gitu. Gak berasa kalau pakai tisu atuh Mi. Ya kalau tisunya gede berasa juga Neng. Iya. Tisunya 2 Iya, kilo. Gitu. Jadi ada bukan kekerasan ya. Bukan. Untuk kedisiplinan. Betul. Sebab kalau dibiarin aja, lah makin liar lah. Betul. Namanya bocah ya Bu ya. Lo kita aja juga kalau kagak ada rem makin liar, apalagi bocah. Tapi Umi, aku boleh nanya nggak? Boleh banget. Kalau tadi Ibu Eti bilang boleh mukul atau tidak. Kalau aku pengen tanya, kalau kita marah-marah boleh nggak sih buat ngasih tahu anak sesuatu gitu? Tapi dengan cara marah-marah. Pasti banyak dong ibu-ibu kalau misalnya anak nggak mau mandi, aduh dia nggak mau mandi sama sekali nih, gitu kan? Nggak mau makan, nggak mau apa namanya selalu ngoceh, kalau marah-marah itu boleh nggak Umi? Emang kalau orang bibirnya tipis marah-marahnya begitu ya Bu ya? Umi gitu nggak? Umi gitu nggak? Maksudnya kalau Umi marah-marah juga nggak? Neng, yang namanya marah dan sabar, waktu itu saya tanya gini ke jamaah, Mi, orang itu sebetulnya boleh nggak sih marah? Saya bilang, marah itu dalam kehidupan ibarat gas. Sedangkan sabar dalam kehidupan ibarat rem. Sekarang saya tanya, mobil perlu gas apa perlu rem? Dua-duanya. Nah, dua-duanya. Ya kan? Berarti dalam kehidupan pun begitu. Marah suatu saat ada perlunya, sabar juga suatu saat ada perlunya. Gas terus salah, rem terus salah. Gas terus ya salah, ngerem terus ya salah. Kan begitu kan? Jadi kalau pertanyaan Neng apakah boleh anak itu dimarahin? Menurut Umi yang jelas tujuannya marah untuk memberikan tarbiyah. No problemo, mafi muskilat untuk naon-naon. Boleh-boleh saja. Oke. Begitu sayang. Sip, udah kejawab Eno? Udah, nanti kita akan buka pertanyaan lagi ya. Tapi kita istirahat dulu deh ya. Jangan kemana-mana, tetap di Bunga Hati. Lihat dulu. Pasti mau.
Semangat banget ibu-ibu di sini pada diem aja. Ibu. Ya. Ibu. Ngaji ya, Bu. Iya. Kalau manggilnya gini, woi. Nah, tuh kan Berarti nyawa Ngaji ya. ngapa ngaji? Gitu ya. iya. Pemirsa di rumah juga terima kasih ya. Ngaji bareng di sini bareng Umi Korota Ayu nih di bunga-bunga hati. Lihat dulu. Pasti mau. Sebelum membuka Aduh, ya pertanyaan Allah. mumpung ada Enoleria. No, Apa? boleh nanya. Gak apa-apa ya nanya ya. Oh iya. Eno pernah gagal. Nah, Suami Mas Pri pernah gagal. Ketika dipertemukan kembali dan akhirnya memutuskan untuk membangun keluarga baru masing-masing, ada kesulitan nggak sih? Karena dengan pengalaman masing-masing. kesulitan ada pastinya karena satu membiasakan kebiasaan yang berbeda kan, karena kita kan berangkat dari latar belakang yang maksudnya kayak pernah punya pengalaman yang salah, Iya, terus kita iya. punya kebiasaan, dia juga punya kebiasaan, nyatuinnya itu lumayan penuh perjuangan sih gitu. Tapi Lebih namanya sulit hubungan yang pertama atau yang kedua? ternyata yang kedua lebih sulit, tapi alhamdulillah bertahan paling lama insya Allah Alhamdulillah. sampai nanti apa namanya Amin. sampai mati ya insya Amin, Allah. amin, Terus amin. habis kayak gitu ya memang apalagi sama-sama udah pada bawa anak kan gitu, Iya, dan iya. kita punya masa lalu nih, masa lalu itu kan nggak mungkin kita bisa lupakan gitu aja karena masih ada urusannya, maksudnya kayak dengan anak Iya, masih iya, ada iya. hubungan, jadi kadang-kadang yang menyatukan itu sih yang lumayan agak susah. Dan juga kadang-kadang ada trauma juga karena kegagalan trauma. sebelumnya ya, Iya. betul. Terus tipnya apa sekarang akhirnya dari kesulitan tersebut akhirnya bisa menyatu dan langgeng sampai sekarang? Kita kan awalnya mikir karena lihat anak ya gitu, anak-anak, terus anak-anak tuh yang membuat kita berdua tuh jadi pemersatu gitu. Jadi kayak Ya, kalau ya, misalnya ya. anak-anak tuh ngeliatin, kita tuh lihat gitu bahwa anak-anak itu emang rezeki dari kita. Allah tuh sayang banget sama kita berdua. Bukan cuma hanya rezeki aja yang dikasih melalui anak gitu. Pokoknya dengan banyak kesempatan kita dikasih. Masa iya sih kita mau mengecewakan Allah gitu kan caranya kan. Iya, makanya betul. makanya kita berdua tuh berusaha banget supaya hubungan kita dijaga lillahi ta'ala karena Allah, ngurusin anak, segala sesuatunya juga semuanya balik sih karena Allah sih. Makanya insya Allah semuanya segala sesuatunya dijaga gitu. Alhamdulillah. Itu sekarang kalau ngurusin anak, Mas Pri suka bantuin nggak? Bantuin banget karena kebetulan kan suamiku itu kan kerjanya lebih kayak bukan kantoran ya. Jadi maksudnya iya. lebih freelancer gitu kan. Waktunya Waktunya bisa, lebih ya. ini nih. Kita berdua tuh nggak pakai pengasuh sama sekali. Oh iya? Nggak pakai pengasuh. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, kalau misalnya kayak aku kerja siaran gitu, anak-anak aku titipin di daycare, terus ntar Iya. dijemput sama mama. Iya. Jadi kalau misalnya dijemputnya dititipin di mama sebentar, 3 jam, ntar baru kita pulang, kita jemput. Iya. Selama ini kalau misalnya aku bangun pagi, aku yang beberes rumah, aku yang nyapu, aku yang beberes-beres, aku yang masak. Suamiku tuh yang mandiin anak-anak, Oh iya? nyuapin anak-anak, nganter berangkat sekolah. Ya Allah, jadi berbagi tugas. Jadi berbagi banget ya. tugas. Hebat, alhamdulillah. Itu namanya komitmen antar kedua orang tua. Karena tugas mengurus anak itu bukan ibunya saja ya Mia, Betul. disebutin ya. Harus dua-duanya juga. Dan saling gitu. menyeimbangkan, menyesuaikan satu Betul, dengan kan lain. memang hidup harus seimbang. Hidup harus seimbang, iya kan? Nggak ada yang hafal. Kasian banget. Karena itu lagu zaman dahulu ya Bu ya. Yang nyanyi berarti orang. Orang dulu. Oke, Udah, kita ada yang- pertanyaan dulu Ah, aja boleh, ya. boleh. Siapa yang mau nanya? Siapa lagi yang mau nanya? Silakan. Di Iya. depan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Ibu Cucu dari Rawa. Majelis Talim Darussalam, Ketapang, Tangerang. Tangerang, ya. Saya mau bertanya Umi, Iya, sok atuh mangga. apa benar orang tua bisa gagal masuk surga karena anaknya? Wih, bagus nih Mbak Cici nih. Apa benar orang tua bisa gagal masuk surga gara-gara anak? Ya, Hah, beneran? lah iyalah. Gimana ceritanya? Nih, dalam kitab kalau nggak salah Qawmi Utuyan ala Mandumati Syu'abil Iman. Ceritanya gini, ada orang tua rajin ibadah kagak mingser-mingser dari Masjid Taklim. Ngaji mulu, pagi ngaji, Senin ngaji, Selasa ngaji, Rebo ngaji, Kamis ngaji. Wah, pokoknya ngaji mulu. Wow, ini mana? Wow. Gitu ya. Lu mah ngeledekin gua mulu ah. Nah, terus cuma nih orang tua bener ibadahnya ke anaknya kagak begitu ngopenin. Ngerti ngopenin nggak? Ngurusin. Kagak begitu ngurusin. Tuh anak mau sembahyang kayak mau kagak pernah ditegur. Terserah, yang penting gue deh ibadah. Dia punya prinsip sorga lu, sorga gue. Masing-masing gitu lah Bu ya. Iya. Udah. Nih anak mau ngaji kayak mau kagak pernah ditanya-tanya. Emaknya doang yang ngaji.